business requirement ya. Alasan di pengembangan sistem dan kebutuhan sistem. Oke, biasanya yang melakukan feasibility study ini adalah yang akan membuat programnya nanti atau membuat softwarenya. Misalnya ini yang membuat adalah bagian dari organisasi yang sama. Jadi antara yang meminta dengan yang membuat, kalau itu sama, maka yang membuat biasanya kan departemen information systemnya atau departemen IT-nya. Nah, itu bekerja sama dengan pihak project sponsor tadi, pihak yang meminta software tersebut untuk melakukan studi kelayakan. Oke, sudah kita bahas juga bahwa studi kelayakan ini nantinya akan mengarahkan ke organisasi untuk memutuskan apakah proyek tersebut kalau belum dimulai akan dimulai atau tidak, tapi kalau sudah berjalan akan terus dilanjutkan atau tidak. Oke, ada beberapa macam kelayakan. Kalau semester lalu kita membahas 2 saja. Nah, bisa juga ada yang lainnya. Seperti di sini ada tambahannya adalah organizational feasibility. Nah, hasil dari analisis kelayakan ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk persetujuan akan melanjutkan atau akan menyetujui proyek ini atau tidak. Oke, baik. Technical feasibility atau kelayakan teknis terdiri dari 4 menurut Dennis Wimock Stegaarden ya, buku System Analysis Design. Pertama, apakah cukup mengenal area fungsional dari aplikasi yang akan dibuat? Klien yang akan menggunakan, apakah cukup mengenal area fungsional yang akan yang terkait dengan software tersebut? Semakin kurang mengenal dari area fungsional akan semakin besar risiko. Kemudian, apakah tingkat pengenalan terhadap teknologinya itu tinggi atau rendah? Semakin rendah tingkat pengenalan terhadap teknologinya akan semakin besar risiko. Ukuran proyeknya apakah besar atau kecil? Semakin besar akan semakin besar risiko. Kemudian kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada sekarang secara teknis, semakin sulit untuk mengintegrasikan dengan teknologi yang ada di organisasi sekarang, maka akan semakin tinggi resikonya atau semakin besar resikonya. Baik, untuk yang technical feasibility, silahkan minta tolong saya. Coba dibuka Spark AI-nya, coba ditampilkan yang sudah kita buat kemarin. Salah seorang. Saya stop sharing. Ya, minta tolong salah seorang menampilkan yang EA project yang kemarin. Dan jangan lupa template-nya ditambahkan 3 file yang sudah saya kirim tadi. Sambil ada yang siap-siap mungkin ya.
Saya lanjutkan dulu. Mungkin tolong disiapkan dulu 5 menit ya. Saya lanjutkan lagi presentasinya. Kita lanjutkan dengan economic feasibility, disebut juga cost benefit analysis. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi biaya dan manfaat atau keuntungan. Kemudian masukkan value ke dalam cost dan benefit, value yang kita usulkan dari proyek tadi. Kemudian hitung NPV dan ROI-nya. Contoh, kita hitung dari value tadi, value yang kita tawarkan, misalnya software ini bisa meningkatkan penjualan 500.000. Kemudian customer service akan meningkat 70.000. Reduce inventory cost 68. Dengan adanya turunnya biaya, keuntungan kita 68. Ini sudah dikurang gitu ya. Jadi jumlahnya di sini 638. Cost-nya 2 server. Untuk development cost 2 server, printer, software lisensi, server software, dan upah pengembangan. Kemudian biaya operasional dari hardware, dari software, dan dari gaji tenaga kerja ketika mengoperasikan. Kalau ini dari pengembangan softwarenya. Total cost ada 1818083. Oke, ini sama ya. Nah, ini tadi kan cost benefit-nya. Lalu dihitung ada PV namanya. PV ini jumlah investasi di tahun ini, lalu di tahun berikutnya. N itu tahunnya, tahun sekarang berarti 1, tahun berikutnya 2, dan seterusnya. Ini digabungkan dengan suku bunga. Nah, sehingga nanti akan PV ini nanti akan dari tahun ke tahun dia akan berkurang karena adanya inflasi dari pengalian dengan suku bunga ini. Contoh di tahun 2015 ini tadi yang total benefit, kemudian PV-nya kalau untuk sekarang tuh sudah dimasukkan ke sini. Jumlahnya, nanti jumlah yang ini dibagi suku bunganya. Suku bunganya. Oh, nanti dimasukkan dulu suku bunganya ya, 1 tambah suku bunganya. Pangkat N. Tahun pertama berarti pangkatnya 1. Kan nanti PV-nya
638 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat 1. Kan nanti jumlahnya 6, 19, 4, 17. Kalau di tahun kedua, dihitung, lalu dicari PV-nya yang sudah lebih besar nilainya ya. Kemudian ini 1 tadi, ini 2 suku bunganya, N-nya ya, N untuk perpangkatan suku bunganya tadi. Ini 2, ini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Cuma ini data suku bunganya tidak di sini ya. Nah, kemudian yang cost tadi ada 3. Development dulu, kemudian operasional. Sudah dihitung langsung, ini tadi sudah dimasukkan. Total cost-nya didapat. PV-nya sama rumusnya ya. Nah, total project benefit cost. Ini kan cost-nya 1765, sedangkan benefitnya 619. Nah, dikurangi, jadi rumusnya tadi PV benefit kurang PV cost. Nah, sehingga NPV-nya, oh ini di total tadi ya, dan NPV-nya PV ini dikurang PV ini sehingga negatif. Ini negatif. Negatif itu bisa pakai tanda strip ya, atau pakai tanda kurung. Nah, itu dibuat per tahun. Kemudian yang ROI-nya jumlah pendapatan atau biaya yang dihemat ya dari investasi. Jadi total benefit kurang total cost dibagi total cost. Nah, di sini didapatkan yang total benefit 638 dibagi total cost, dikurang total cost dibagi total cost. Baru 24,44%. Break even point itu waktu di mana istilahnya balik modal ya, di mana biaya sama dengan nilai yang atau keuntungan yang didapatkan. Jadi ini nilai dari NPV per tahun dikurang kumulatif NPV dibagi NPV per tahun. Nah, sudah ada yang bisa menampilkan? Sudah, Bu. Saya stop sharing. Silakan. Oke.
Nah, kita akan menambahkan sekarang visibility study ya. Silakan. Yasri Aldi ya. Oke, silakan Yasri Aldi. Coba ke ini lagi, ke app laundry tuh. Yang gambar use case. Nah, ini. Oke. Coba tambah boundary di bawah dari di bawah system request buat boundary. Buat baru boundary di bawah system request. Dekatkan aja ya, dekatkan aja dengan yang tadi. Air panas ingin berbagai es batu. Di bawahnya aja. Ya. Kemudian seperti system request, tambahkan dari artifak itu dokumen. Dokumen. Nah. Oke, klik kanan. Link dokumen ya. Coba udah ada belum ininya? TCB teknikal. Oh ini ya, tadi ya. Oke, coba ke bawahnya sebentar. Yang teman lagi sama alkohol. Oke, ya ke atas dulu. Baik, di sini salah satu angket format angket untuk technical visibility ya. Jadi di atas itu nama aplikasi, kemudian nanti silakan diisi nanti oleh yang akan kliennya ya, oleh kliennya untuk penilaian 1 itu sangat kurang, 2 kurang, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, yang pertama seperti yang disampaikan tadi, kefamiliaran dengan aplikasi. Apakah pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini? Jadi misalnya sudah biasa enggak mereka mengoperasikan aplikasi semacam ini? Apakah mungkin sebelumnya sudah ada, ini mau dikembangkan lebih lanjut, atau sebelumnya sudah menggunakan yang lain yang mirip? Dia pertama, apakah pengguna familiar, kemudian apakah pengembang familiar terhadap pengembangan aplikasi ini. Oke, silakan Aldi, kalau dari kasus Aldi ya, kita contohkan aja. Pengguna sudah, ini apa aplikasinya? Laundry? Laundry, Bu. Laundry. Oke, apa itunya? Jawabannya. Apakah pengguna biasa familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini? Apakah sudah pernah sebelumnya yang mirip dengan ini, atau sebelumnya pakai apa gitu? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti yang mana? Mungkin Kurang. kalau belum, tapi udah biasa pakai komputer misalnya, mungkin beda dengan belum tapi sama sekali nggak biasa pakai komputer atau nggak biasa pakai aplikasi gitu.
yang mana kira-kira kalau kasus Aldi ini? Mungkin baik, Bu. Baik, nomor 3 aja. Oke. Kemudian pengembang, familiar nggak terhadap pengembangan aplikasi ini? Artinya yang sejenis ini. Dia ini apa, web atau Android atau apa? Desktop, Bu. Desktop. Oke. Oke, pengembang familiar atau enggak? Pengembang mungkin familiar. Oke. Silakan. Sangat baik. Oke. Dah, kemudian kefamiliaran dengan teknologi. Apakah pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi? Teknologinya apa? Misalnya, nggak pakai WiFi ini ya kalau desktop ya. Berarti harus teknologinya apa? Kalau penggunanya harus datang ke tempat laundrynya, Bu. Oh, maksudnya ini pengguna aplikasinya apakah yang toko laundrynya atau yang mau memakai jasa laundry? Yang pakai jasa laundry. Oh, berarti bukan untuk toko laundrynya ya? Bukan pegawainya ya yang pakai? Untuk pegawainya, Bu. Pegawai. Pegawai, oke. Nah, pegawai familiar enggak dengan teknologinya? Kalau pegawainya anak IT familiar, Bu. Gini di situ pegawainya udah biasa, udah paham teknologi apa? Udah teknologinya apa aja gampang atau apa? Misalnya udah nggak perlu instalasi. Pegawai tinggal pakai aja, Bu. Karena mau main sini boleh? Nggak, nanti itu aja. Iya. Iya, Bu. Gimana jawabannya? Pengguna baik mungkin, Bu. Teknologinya enggak ini ya, enggak sulit ya. Enggak sulit, cuma Oke. Apa? Cuma Oke. Kemudian pengembang familiar mengembangkan ya 4 ya Aldi. Iya, Bu. Pengembang ya. Apa? 4. Oke. Berarti ini ya sudah biasa ini gitu ya. Kemudian kita akan ada fase untuk mengestimasi berapa besar proyek, dilihat dari berapa ukuran software itu sendiri dan bisa didapatkan berapa orang yang bisa bekerja di situ. Nanti ada caranya, cara menghitungnya. Namun kalau di sini kita hitung kasar yang sudah ada dilebihkan untuk safety gitu. Jadi kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi dan jumlah orang yang terlibat itu berapa. Oke, kira-kira aja dulu kasarnya, secara kasar. Berapa lama waktunya, berapa orang jumlah pengembang atau tenaga IT-nya. Oke, ini man month, ini artinya berapa orang per bulan. Kalau ini berapa bulan. Di dalam 1 bulan berapa pekerjanya yang digunakan. Ya, berapa kira-kira? 4 orang, Bu. 4 orang waktunya. Waktunya kalau kemarin proyek kemarin 3 bulan. Anggap aja 3 bulan. 3 bulan. Oke, 3 bulan. Jadi kalau ini 4 orang, man-nya jangan dibuang. 4 man, berarti 4 orang per bulan. Man-nya jangan dibuang. Nah, berarti kalau yang waktunya 3 bulan ya. Man-nya nggak usah dibuang. Tambah aja berapa? 3. Oke. Kompatibilitas, kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain.
Oke, apakah ada kebutuhan dari klien itu supaya aplikasi ini terhubung dengan aplikasi yang lain? Ada nggak? Untuk sekarang belum, Bu. Nah, berarti itu cukup yang paling rendah saja nilainya. Atau ada kemungkinan? Nah, kalau ada kemungkinan mungkin naik sedikit. Ya, terserah dipilih yang mana. Dan kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi. Kira-kira dari teknologi yang sudah dipakainya sekarang, apakah itu sudah sesuai aja atau perlu upgrade atau perlu downgrade mungkin? Perlu apa yang sudah ada sekarang, apa yang dibutuhkan, nah itu aja kira-kira. Dua aja. Kompatibilitasnya tinggi atau rendah? Agak rendah, oke. Secara, nah oke, sekarang dilihat semua tadi, kira-kira ini secara teknis layak nah untuk dikembangkan. Layak. Coba dilihat. Nah, coba dilihat dulu dari atas yang pertama. Kefamiliaran tadi cukup baik ya, 3 dan 4. Oke. Kefamiliaran teknologi cukup baik juga. Ukuran proyek, nah ini nggak terlalu besar ya ukurannya ya. Nggak terlalu lama juga. Oke, berarti nggak terlalu besar. Oke, lanjut. Dia tadi apa? Semakin besar proyek, semakin besar resiko. Kemudian kompatibilitas ini yang agak kurang ya. Nah, oke, dari 4 poin yang 1, 2, 3 tidak masalah, yang kompatibilitas yang agak kurang. Nah, oke, barangkali bisa dianggap layak ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang use case point nanti secara umum tadi kan sudah, jadi use case point ini sama sebenarnya gunanya untuk menentukan ukuran proyek. Nah, tadi kita untuk sementara kita tidak pakai dulu use case point, nah kan nantinya akan kita gunakan saja pada estimasi. Pada estimasi itu kita akan menghitung lebih rinci dan kita usahakan lebih efisien dari yang kita perkirakan tadi. Perkirakan itu sudah dilebihkan untuk safety. Jadi use case point ukuran proyek, untuk menghitung ukuran proyek juga, di mana tadi sudah kita pakai saja yang secara garis besar yang di atas tadi. Yang di atas tadi adalah penentuan berapa ukuran proyek dari segi berapa waktu dan berapa orang yang terlibat dalam pengembangan. Oke, sudah. Kemudian berikutnya silakan dilihat yang ekonomik, sarannya sama. Di dalam boundary yang sama saja, diperbesar boundary-nya ke samping. Boundary-nya diperbesar aja ke samping. Jadi judul dari boundary ini nanti, nih boundary-nya yang sama, boundary yang sama aja, nggak usah ditambah. Ya, diperlebar aja. Ya. Ini namanya di atas visibility study atau visibility analysis. Nanti kan ada nama di bagian atas boundary itu, dikasih nama aja visibility study. Nah, ya ini namanya visibility yang bagian atas. Visibility study itu bagian atas. Ya, nama di boundary-nya. Ini yang mana, Bu? Ya, ekonomik. Ya. Oke. Bu, Ya. izin tanya, Bu. Ya. Kalau perbedaan menggunakan artefak atau dokumen itu apa? Yang pas pembuatan dokumennya gitu, Bu. Sama-sama dokumen itu ya, gambarnya?
yang dokumen gambar di sampingnya ada A gitu Bu. Tapi kalau artikel enggak gitu. Yang Kurang tahu juga saya biasanya dokumen aja. Oh, dokumen aja Bu. Iya, saya biasanya dokumen. Mungkin tipe datanya mungkin ya. Saya belum pernah coba juga tuh. Biasanya saya dokumen aja. Nih, memang banyak sih kalau mau di fungsinya cukup banyak ya. Saya juga belum mengeksplor banyak ya. Oke, nah ini ya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Tanya ini nama aplikasi ya, kemudian di bawahnya itu tanggal ya, tanggal. Kemudian business value ini sesuai yang dibuat di di system request kan ada business value yang yang nilai-nilai konkret ya. Nah, itu coba ada di ya yang business value ini. Angka-angkanya itu. Nah, itu yang di variabelnya dimasukkan, angkanya dimasukkan gitu. Yang ini, Bu. Itu intangible, yang tangible. Belum diisi tangible-nya. Oh, tangible belum. Ada tangible itu yang dimasukkan, misalnya meningkatkan penjualan misal. Kalau laundry meningkatkan ini ya, meningkatkan pendapatan transaksi ya, omset ya, meningkatkan omset ya, omset transaksi laundry ya gitu misalnya. Ada nggak kira-kira kaitannya dengan itu? Enggak. Tadi di atas dicentang nggak? Coba. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan. Setuju. Mampu mengurangi biaya, mampu meningkatkan produktivitas. Oke, pendapatan dicentang ya, berarti tinggal meningkatkannya berapa. Nah, dihitung kira-kira berapa gitu. Nah, itu yang dimasukkan. Nah, coba buat di sini, meningkatkan omset transaksinya berapa kira-kira. Jadi kan ada hitung-hitungannya gitu ya. Oh, biasanya sehari tapi kemungkinan memang ada kaitannya dengan omset. Bisa pakai aplikasi itu bisa nambah ininya nggak? Penghematan karyawan bisa juga. Penghematan karyawan. Oke, berarti yang omset nggak? Omsetnya enggak tergantung. Enggak kayaknya. Ya, boleh silakan jadi nanti coba nanti balik ke apa tadi? Ke apa tadi? Economic visibility ya. Nah, yang di bagian business value itu dimasukkan itemnya apa? Misalnya tadi meningkatkan omset atau meningkatkan mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, kemudian nanti itu kasih angkanya di tahun pertama. Tahun pertama misalnya. Tahun pertama berarti berapa? 2020 berarti ya. Oke, tinggal diganti aja. Oke. Anggaplah tahun sekarang kan ya. Oke. Kemudian nah, ini bisa diklik 2 kali dia ke Excel untuk bisa dihitung-hitungnya di Excel. Klik 2 kali. Yang bisa diklik 2 kali kan? Nah, ya. Nah, jadi masukkan yang tadi, ada berapa? Ada 3 misalnya. Masukkan sini, itemnya, lalu angkanya yang tahun pertama dulu. Coba aja dulu. Yang pertama apa? Sini dulu. Di itemnya dulu. Itemnya apa? ini, harus paling kiri dulu ya, paling tahun pertama yang berarti kalau tahunnya yang diganti 2000 misalnya digeser 2020 yang paling kiri. Nah, gitu. Tahun pertamanya yang mana itu yang paling kiri gitu. Oh, jangan gitu. Jangan dibuang, rumusnya ikut terbuang. Oke, angka tahunnya aja diganti yang ini. Nah,
Di copy aja dari yang yang sini, copy yang 2020, copykan ke sini kan. Ya. Kalau itunya rumusnya kebuang nanti. Nah, tulis bisnis value-nya apa. Kemudian angka di 2020 itu berapa. Peningkatan omset. Oke. Ya, misal berapa gitu ya. Contoh aja dulu. Ya. Bentar. Kayak gitu. Oh ya, itu. Sebentar. Total benefitnya kok nggak jalan ya? Oh, sorry, total benefit. Dia hitungnya di tahun berikutnya kali ya? Ntar saya lihat dulu. Oke, nanti dulu itu itunya ya. Kemudian cost-nya lagi cost. Cost-nya diperbaiki dulu yang sesuai dengan ini kan nggak buat web. Kemudian operational cost kasarnya berapa ya secara kasar. Kemudian nanti dia semuanya nanti secara ke organizational visibility. Kita lanjut ke organizational. Tutup dulu ini, tinggal isi nanti ya. Dokumen. Ya. Sama, sekarang yang organizationalnya lagi. Oke, secara umum anggota tim itu kan istilahnya product owner ya. Product owner itu bisa anggota tim yang berperan sebagai yang menjembatani antara tim dengan user. Kemudian ada project manager, ada sistem analis. Kalau sistem analis ini sama dengan designer atau arsitek, sistem arsitek atau software arsitek atau software designer. Kalau bisnis analis itu yang terkait dengan
analisis kebutuhan klien ya, lalu programmer dan kemudian tester. Nah, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI? KPI itu Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama dari unit kerja. Unit kerjanya apa? Misalnya unit kerjanya ini, kalau di laundry itu bagian apanya ya? Bagian, ada beberapa bagian. Nah, ini sesuai nggak aplikasi ini untuk meningkatkan indikator kinerja utamanya? Misalnya indikator di bagian apa, pemasaran, apa istilahnya tuh, pemasaran di laundry. Nah, apa KPI-nya misalnya, KPI-nya itu jumlah omset atau penurunan biaya misal. Nah, atau pengefisienan langkah kerja misalnya atau apa gitu. Nah, apakah itu termasuk ke dalam aplikasi ini sesuai untuk mendukung KPI tersebut? Kemudian indikator ya, indikator kinerja. Kemudian apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis? Proses bisnis itu langkah-langkah kerja di unit tersebut. Misalnya di unit laundry itu, apakah langkah-langkah yang mau kita masukkan atau kita akomodasi dalam aplikasi ini sesuai dengan langkah kerja mereka di unit tersebut gitu. Ya, jangan sampai mereka cara kerjanya seperti ini, lalu datang aplikasi ini dia rubah aja langsung dengan caranya sendiri. Nah, apakah seperti itu gitu? Apakah selaras dengan itu atau tidak? Misalnya kita langsung mengenalkan aplikasi dengan cara yang sangat berbeda gitu. Itu yang ditanyakan di sini. Oke, jadi bagaimana? Nah, dari situ secara analisis kelayakan, apakah aplikasi ini layak atau tidak? Itu artinya dengan kita memberikan aplikasi ini, apakah aplikasi ini nanti akan digunakan orang? Apakah orang jadi merasa ini membantu pekerjaannya atau tidak gitu? Oke, coba dijawab dari ini aja, dari pertanyaan-pertanyaannya aja. Kalau yang di atas itu nama orangnya ya, nama orangnya yang ditulis. Ya, misalnya usernya siapa, project manajernya siapa, sistem analis atau desainernya atau arsiteknya siapa, bisnis analis yang berhubungan dengan dengan identifikasi kebutuhan user siapa, programmernya siapa, testernya siapa. Oke, ini boleh beberapa orang ya, misalnya programmernya di koma-koma aja, testernya beberapa orang di koma-koma aja. Oke, kemudian coba dijawab, apakah aplikasi ini mendukung visi misi organisasi? Organisasinya organisasi laundry itu maksudnya ya? Organisasi atau perusahaan lah. Iya ya? Oke, ya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerjanya? Unit kerja apa kira-kira yang ada di situ yang mau dibantu? Project sponsornya siapa? Bagian apa? Project sponsornya? Berarti dia unit itu. Project sponsornya udah dibikin kan di sistem request? Project sponsornya siapa? Dari unit apa orangnya ini? Orang ini, project sponsornya. Coba lihat. Project sponsornya, nah kalau di laundry itu ya, di laundry itu siapanya yang mengajukan permintaan software ini gitu? Pemiliknya, owner. Ownernya ya, oke. Berarti bukan ada, kan dia belum tentu ownernya, bisa jadi ada satu bagian gitu ya, pimpinan dari bagian itu yang minta misalnya, atau supervisor yang jadi project sponsornya kan bisa aja yang meminta software tersebut gitu. Oke. Nah, jadi apakah sesuai dengan tugas fungsi KPI dari unit kerja yang meminta software ini? Yang minta software ini misalnya unit kerja apa di laundry?
Sesuai ya? Oke, apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis? Mengikuti proses bisnis atau mau menawarkan yang berbeda? Selaras, oke. Oke. Ini kalau mendukung sesuai selaras, nah, menurut Anda ini layak atau tidak layak untuk dikembangkan? Oke, layak. Nah, ini bisa diberikan kuesionernya, ini bisa ke beberapa orang dalam organisasi itu ditanyakan. Oke. Boleh ditutup dulu. Saya balik ke presentasi lagi. Silakan stop sharing dulu. Terima kasih ya, Sri Aldi ya. Oke. Saya sharing dulu. Nah, untuk yang organizational visibility, pertama ada role champion ini sama dengan project sponsor ya. Dia ada project sponsor. Perannya dia memulai proyek, mempromosikan proyek, mengalokasikan waktunya untuk proyek, kemudian dia menyediakan sumber daya yang diperlukan. Nah, teknik untuk persetujuan dari project sponsor ini, misalnya kan dia meminta, lalu kita mengajukan usulannya seperti ini, biayanya sekian, waktunya sekian, nah, atau kira-kira nanti jadinya seperti ini misalnya. Nah, teknik untuk bukan persetujuan, improvement, teknik untuk improvement dari sisi project sponsor ini adalah kita buat presentasi tentang sasaran dari proyek dan yang diusulkan. Kemudian kita buat prototipe dari sistem itu untuk mendemonstrasikan nilai yang potensial. Jadi kalau misalnya ada yang mau kita usulkan dalam proyek tersebut, mungkin biayanya, mungkin waktunya, mungkin juga skopnya, atau ada peningkatan proses bisnis. Nah itu kalau ke project sponsor, cara pendekatannya seperti ini. Mungkin kita presentasikan keuntungannya, lalu kita buat prototipenya. Nah kalau untuk manajemen, yang terdiri dari manajer-manajer ya, manajer organisasi yang terkait. Manajer-manajer ini dia mengetahui proyek tersebut, kemudian mungkin ada menyediakan budget untuk proyek tersebut, dan mungkin dia perannya juga untuk mendorong user untuk menggunakan atau menerima sistem tersebut. Maka teknik yang kita lakukan sama, pertama presentasi, kemudian memasarkan keuntungan sistem menggunakan memo atau brosur organisasi, lalu minta project sponsor untuk membicarakan proyek tersebut dengan kolega-koleganya termasuk manajer-manajer ini. Kemudian kalau ke user dari sistem yang akan menggunakan user yang akan menggunakan sistem, perannya dia sebagai user itu dia akan membuat keputusan yang mempengaruhi proyek, kemudian akan melakukan aktivitas-aktivitas untuk proyek, lalu dia akan menjadi kunci apakah nantinya dia kunci kesuksesan proyek, apakah nanti dia akan mau menggunakan sistem atau tidak. Nah, teknik untuk improvementnya, jadi ada user yang secara resmi diberi peran di dalam tim proyek, kemudian ada diberikan tugas tertentu dengan deadline yang spesifik ya, dengan yang jelas. Kemudian minta feedback dari user dalam rapat-rapat rutin. Nanti itu aja.
Nanti Oke, sampai di situ sudah bisa kita dapatkan informasi-informasi untuk menentukan apakah proyek ini bisa dimulai atau kalau sudah dimulai akan dilanjutkan atau tidak. MG itu dulu. Oke, untuk selanjutnya silakan dicoba untuk proyek masing-masing. Dilengkapi lagi yang file Spark EA-nya. Tambahkan di bawah sistem request itu feasibility study yang terdiri dari technical, economic, dan organizational. Oke, silakan dicoba dulu. Minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya, untuk yang sekarang silakan dibuat dulu di EA-nya. Minggu depan kita kumpul dulu aja ya. Nah, kalau yang sekarang silakan kumpulkan yang EA-nya. Kemarin cukup gambarnya aja ya. Kalau yang berikutnya nanti silakan dikumpulkan dengan file EA-nya. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya. Beda dari sistem analisis sama bisnis analisis apa ya, Bu? Oke. Jadi kalau bisnis analisis itu dari sisi bisnisnya ya, artinya misalnya gini, antara software requirement dengan bisnis requirement. Kalau jadi diawali dulu dengan bisnis requirement. Nah, kebutuhan terhadap software dari sisi bisnisnya, dari sisi penggunaannya nanti di dalam unit organisasi, nanti akan diturunkan lebih spesifik ke software requirement. Jadi misalnya kalau bisnis requirement ya kita menanyakan atau mendapatkan informasi dari user secara secara bisnis ya yang dibutuhkan dalam melaksanakan bisnisnya sehari-hari itu apa gitu. Nanti kan misalnya kalau software requirement kan terkait nanti dengan fitur-fitur. Nah, tapi kalau dari sisi bisnis requirement kan kebutuhan dari sisi bagaimana bisa membantu pekerjaan dari penggunanya. Nah, itu aja bedanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau use case-nya sudah bisa dibuat kira-kira. Nah, jangan. Hana ini ngajar, ibu ngajar. Hana jangan ganggu dulu. Kalau use case diagramnya sudah bisa dibuat kira-kira. Oke, atau gini, saya kasih waktu, coba dikerjakan dulu ini
1 minggu ini, minggu depan kita bahas, yang nggak usah dikumpul dulu. Kemudian saya tambah lagi tugasnya, artinya yang ini ya, yang dilanjutkan lagi tugasnya, baru nanti dikumpul yang EA-nya ini. Gitu aja ya. Nah, silakan dicoba dulu minggu depan. Minggu depan itu ditambahkan dulu, baru setelah dilanjutkan itu baru dikumpul. Gimana? Oke, Bu. Oke, tapi coba diangsur dulu ya. Minggu depan itu kalau ada yang membutuhkan silakan tanyakan. Sesudah ditambah ini baru langsung dikumpul gitu. Oke ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, itu aja dulu. Saya cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama saya pamit dulu ya. Baik.